Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk teman-teman hari ini ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Tidak ada halangan apapun ya. Kita masih bertemu lagi di dalam mata kuliah desain web ya. Pada kesempatan hari ini kita akan pelajari di materi tentang frame ya. Jadi penggunaan frame di dalam desain web. Nah, pada penggunaannya nanti kita lebih ke dalam membuat link ya. Nanti ada link di YouTube ya, ada juga link juga di dalam WA. Nah, terus Google ya, Google Map ya. Baik, semuanya saya lanjut aja ya. Saya coba langsung aja ke dalam materinya. Baik. Di sini yang nanti akan kita coba. Nah, kemarin kita sudah membuat desain ya, desain dengan menggunakan Photoshop ya, lebih ke dalam profil atau membuat suatu komponen profil ya, desainnya. Nah, itu sebagai langkah untuk membuat desain web ya. Nah, untuk implementasinya bermacam-macam ya untuk dasarnya. Nah, tinggal nanti kita kembangkan sendiri. Nah, selanjutnya kalau kita membahas ke dalam frame ya, frame ini sebenarnya banyak sekali link-link yang diterapkan, karena kalau frame sendiri ini dia lebih menekankan bagian yang tengah ya. Di sini dia ada juga frame yang memang digunakan untuk isinya. Jadi kalau kita lihat tampilannya kayak gini ya, tampilannya gini, yang semuanya ini adalah dasarnya dari yang atas. Yang atas itu adalah sama yang top ya. Ini yang left, ini adalah isinya, ini adalah bottom atau bagian footernya. Itu semua beda-beda. Semua ini dasarnya adalah disimpan dalam bentuk 4 macam HTML. Jadi ini ada gabungan ya, gabungan di sini. Nah, jadi semua itu gabungan. Kenapa? Misalkan saya klik yang home ini ya, home ini tidak akan merubah semuanya. Yang diubah ada bagian ini saja, bagian dari isinya itu. Jadi misalkan saya klik profile ya, ini tidak akan berubah, ini saja. Misalkan home lagi, ini berubah, yang berubah adalah bagian isinya. Jadi tidak akan merubah semuanya, karena tiap HTML ini disimpan berbeda-beda gitu ya. Jadi ini yang perlu kita. Nah, misalkan ini home, profile ya, ini langsungan pelayanan ya. Nah, di sini ya. Nanti pelayanan kita akan ya, jadi ini bisa kita scroll ya. Teman-teman bisa kita scroll. Misalkan ini banyak sekali isinya, itu kita scroll. Jadi tidak mengurangi dari yang lain. Jadi yang berubah bagian yang tengah saja. Nah, itu. Ini yang kelebihan dari frame. Ya, jadi kelebihan dari frame bisa kita masukkan di situ ya. Nah, nanti kita akan coba menambahkan soundbox untuk komentar di sini ya. Ini sebenarnya sudah ada skripnya, tinggal kita copy paste aja di dalamnya ini ya. Nah, ini. Terus ini pelayanan ya, misal kontak ya, kontak juga nanti. Nah, di sini ada linknya ya. Di sini misalkan kita link ke dalam klik ini, nanti dia akan masuk ke dalam fitur WhatsApp ya. Jadi dia langsung otomatis akan chatting langsung ke dalam WhatsApp-nya. Nah, itu misalkan ini. Jadi dia langsung otomatis. Nah, ya, jadi kita bisa memfungsikan ke situ. Nah, oke. Terus ada alamat ini ya. Alamat nanti kita bisa menambahkan map ya. Jadi bisa map. Kita bisa
lihat mapnya di sini. Ya, kita bisa misalkan ini saya kasih yaitu alamat apa namanya Stekom Semarang ya. Jadi kita masukkan di sini misalkan. Nah, kita bisa fungsikan untuk metode penambahan link, yang link mapnya juga di sini. Ya. Terus link video, ya link video juga. Nanti link video juga kita bisa kasihkan di sini. Nah, jadi misalkan kita klik ini, nanti otomatis dia akan masuk di dalam YouTube ya. Ada di sini ada embed YouTube atau link YouTube. Nanti di dalam masukkan di dalam video. Jadi tetap kita akan klik ini, tetap dia akan bisa apa namanya berinteraksi ya, bisa berinteraksi masuk dalam linknya. Walaupun ini sebenarnya adalah skrip yang kita kopikan dari ini profilnya, maksudnya apa alamat Stekomnya gitu kan. Nah, kita bisa masukkan di situ. Nah, jadi itu teman-teman semua ya. Nanti kita bisa menambahkan. Karena materi ini materi untuk terakhir ya. Jadi kemungkinan besar nanti kita akan membuat suatu profil ya. Jadi profilnya itu nanti kita akan lengkapi sesuai yang sudah teman-teman berkreasi untuk mendesain yang sudah dikumpulkan gitu kan. Jadi itu. Untuk bannernya menyesuaikan aja ya, sesuai dengan apa namanya yang sudah didesain ya, silakan nanti membuat itu. Jadi ini masih berkelanjutan sama yang kemarin. Tapi di sini nanti lebih kita tekankan menggunakan frame. Nah, kalau lebih ke frame itu memang kita tidak terlalu banyak gambar ya, terutama karena itu nanti akan membuat suatu web itu terlalu lambat. Jadi dia sederhana misalnya gitu. Tapi di kegiatan itu ada bermacam-macam linknya ya di sini. Oke, selanjutnya misalkan apa nama di sini ya? Ini adalah link dari apa namanya frame ya. Di sini semua banyak sekali ya ini. Ini semua ini akan tersimpan sendiri sama, tapi nanti larinya adalah di dalam isi atau main frame-nya itu. Ya. Nah, sekarang kita akan coba dulu ya. Saya coba. Dan skripnya sudah saya siapkan ya. Skripnya nanti juga akan saya bagikan untuk yang skripnya untuk link-linknya ya. Oke. Jadi ini contohnya aja ya, ini contohnya. Jadi semua ini berbeda-beda ya. Ini penyimpanannya berbeda semuanya. Ya, antara yang ini ini saya namakan main frame, ini adalah top ya, top itu digunakan untuk bannernya. Nah, ini left ya, left untuk bagian tombolnya. Terus ini bagian bawah yaitu apa namanya bottomnya ya, bottomnya di sini. Nah, oke, kita apa namanya saya close saja dulu ya, saya close semuanya dulu. Ya, close saja dulu ya. Ya ini kita close. Jadi kita close dulu. Nah, sekarang apa namanya kita akan coba dari awal ya. Nah, baik. Sekarang kita coba klik apa namanya HTML ya, nanti HTML dulu. Nah, sebelum kita akan mengklik HTML, coba kita buat folder baru ya. Saya coba buat folder baru. Di sini di desktop saya namakan frame gitu aja ya. Saya namakan frame. Nah, jadi di sini sudah kita kasih folder frame. Nah, langkah pertama yang harus kita persiapkan teman semuanya, kita harus memiliki indeks ya. Ini pertama. Oke, kita klik ini. Nah, HTML. Nah, sekarang kita akan buatkan yang namanya frame ya, frame-nya. Nah, cara untuk penyelesaiannya di sini nanti kita akan membagi dua frame, yaitu atas dan bawah nanti ya. Nah, terus ada yang kiri dan kanan. Nah, yang pertama-tama kita coba dulu, saya coba ya di sini. Di sini ada namanya insert HTML frame. Nah ini. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan bagian yang mana gitu kan. Misalkan kita akan coba di sini teman-teman semuanya, kita akan mencoba menyelesaikan. Nah,
Misalkan saya gunakan apa namanya dari top dan bottom. Nah, ini misalkan ini saya gunakan top dan bottom. Nah, misalkan ya ini kita coba dulu ya bagian atas dan bawah. Ya, kita coba dulu. Nah, jadi nanti gambarnya gini ya. Jadi di sini sudah akan tersimpan otomatis ada top, mainframe sama bottom ya. Nah, di sini ini otomatis ya akan keluar kayak gini. Nah, ini boleh dinamakan boleh tidak ya. Maksudnya ini namanya otomatis ya. Oke, misalkan ini saya klik top, ya kita klik sini, oke. Nah, ini otomatis dibagi 3, atas, tengah, bawah, ya. Nah, itu. Nah, ini caranya gitu ya. Ini atas, tengah, bawah. Nah, sekarang apa namanya? Cara penyimpanannya ya. Kita harus hati-hati cara penyimpanannya. Kalau kita salah sedikit nanti dia tidak akan bisa masuk link, satu link di dalam frame-nya ini. Per setnya ini adalah per set ya, namanya per set. 1, 2, 3 ini setnya. Nah, penyimpanannya ini harus satu set ya. Contohnya gini, caranya kita klik dulu bagian sini. Misalkan saya klik ini ya, ketemu seperti panah atas bawah. Nah, itu ya. Jadi teman misalkan ini saya klik di sini ya, saya klik. Nah, saya klik di sini. Nah, ini otomatis terseleksi semuanya ya, terseleksi. Terseleksi semuanya. Nah, misalkan kita akan simpan dulu ya. Jadi ini kita simpan dulu. Bisa kita simpan ini ya. Nah, save all boleh, save as ini boleh ya. Pokoknya ini ada ini ya. Ini ya. Frame set ini kita simpan dulu. Nah, di sini coba kita masukkan di folder yang sudah kita siapkan tadi ya, di desktop tadi ya, di desktop frame. Ini saya namakan yaitu index. Nah, index. Terus kita simpan. Nah, oke. Jadi ini sudah tersimpan semuanya, ya, sudah tersimpan semuanya dari atas, tengah, bawah. Selanjutnya penyimpanan yang kedua ya, itu tadi penyimpanan yang pertama untuk penyimpanan setnya, intinya asetnya. Jadi menyimpan tiga jenis HTML. Terus yang kedua penyimpanan lagi ya, simpan yang bagian atas dulu, yang ini atau ada namanya United Frame 14 ya. Ini kita simpan dulu. Jadi kita file save frame ini ya. Nah, ini kita tulis saja di sini, boleh kita tulis top frame ya. Top frame. Nah, kita simpan di sini dengan nama top frame. Ya. Kita simpan. Ini yang atas. Yang tengah. Yang tengah ini kita namakan main frame. Boleh teman-teman mengganti nama isi atau apalah, terserah ya. Saya simpan di sini, saya tulis main frame. Kita simpan di sini. Nah, oke. Nah, bisa simpan antara top main frame. Nah, terus kita akan yang bawah ini. Yang bawah kita simpan juga. Yang bawah ini kita simpan menjadi bottom atau bagian bawah ya. Nah, kita simpan juga yang bawah. Ini kita simpan lagi, file save as frame bottom frame ya. Kita simpan di sini bottom frame. Nah, jadi kita sudah memiliki 3 HTML. Kita simpan. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi kita sudah mulai 3. Nah, selanjutnya ini sudah kita punya, kita buat lagi yang bagian sini. Ini kita buat tombolnya. Ini kan belum ada tombolnya. Ini kita bisa tarik juga, teman-teman. Kita tarik bawah boleh ya. Kita menyesuaikan bentuknya ya, layoutnya. Ini ada layoutnya. Nah, misalnya kayak gini.
Terus yang ini sebelah ini kita bisa tambahkan ya. Misalkan kita tambahkan insert HTML frame, kita tambahkan yang namanya left ya, yang left bagian kiri. Ya, kita kiri. Nah, masukkan di sini. Ini left ya. Nah, ini oke. Nah, ini kita juga simpan juga ya. Kita simpan, save. Ya, kita masukkan di sini. Kita tulis left frame ya. Bagian kiri kita simpan. Jadi semua harus kita simpan sendiri ya. Nah, oke. Jadi istilah gitu. Jadi ini sudah tersimpan sendiri. Nah, maksudnya tadi kita akan memfungsikan semuanya ini ya. Ini misalkan saya klik sini. Nah, ini ada index HTML, kita klik, otomatis nanti akan kita simpan ya. Kita simpan lagi. Jadi kita bisa kita langsung kita simpan ya. Nah, jadi ini ya. Nah, ini sudah kita kerjakan membuat suatu aset untuk frame HTML. Jadi terdiri dari top, left, main frame sama bottom frame. Nah, ini. Jadi kita punya 4 macam dari HTML yang sudah kita kemas jadi satu ya, jadi satu set ya di sini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan yang kita jadikan satu ini. Di sini nanti kita bisa masukkan yaitu gambar ya. Misalkan ini mau kita kasih ini gambar ya, gambar yang sudah diselesaikan kemarin ya dalam bentuk GIF ya, GIF atau apalah ya, GIF mungkin GIF ya. Nah, oke, misal kita bisa ambil di situ ya. Misalkan saya contohkan ya yang kemarin itu. Yang saya kopikan aja yang sudah ada aja, yang sudah jadi GIF ya. Yang sudah jadi GIF aja, desain. Oke. Nah, saya kopikan aja yang udah jadi aja, image. Nah, ini ya. Ini saya copy, saya pindahkan di dalam frame di sini. Saya kasih apa namanya di sini, yaitu folder baru, ya folder baru. Nah, terus image ya, img, biar nanti untuk memisahkan antara gambar, ya. Nah sekarang kita tinggal memasukkan apa namanya ini ya. Gambar dari GIF-nya. Nah, sekarang kita tinggal insert di dalam top ini. Jadi ini nanti waktu kita masukkan di top. Nah, di top dulu. Nah, ini ya, misalkan ini nanti kita bisa langsung aja ya insert ya. Nanti kan kita langsung masuk insert. Nah, di sini kita bisa menambahkan image ya, image seperti biasanya. Nah, image kita tadi masuk di folder apa namanya frame image. Ini kita akan masukkan. Nah, oke. Nah, ini ya, misalkan ini. Kita sesuaikan aja ukurannya. Nah, ini misalkan kayak gini. Ya. Nah, ini sudah kita masukkan. Nah, ini posisinya mau kita buat center atau gini. Kalau kita buat center, tinggal kita masuk di dalam split ini, ya ini di dalam body, atasnya body ini kita bisa tambahkan center ya, misalkan aja. Biar nanti di tengah-tengah seperti kita sudah pernah belajar ya untuk centernya ini. Center. Nah ini, oke. Nah ini kita kasih center. Kita masukkan di dalam body. Nah. Oke. Nah, ini ya. Ini di tengah-tengah. Ya. Kalau pengen menarik lagi, kita bisa kasih background warnanya samakan ya. Jadi bisa kita samakan warnanya ya. Jadi kita bisa samakan warnanya ini. Misalkan ini kita kasih warna yang sama. Ya, ini ya misalkan ya. Nah, di sini seperti packs ya, properties ini kita bisa masukkan yaitu backgroundnya. Nah, kita klik aja. Kita masukkan di sini. Nah,
Kita klik. Nah, misalkan kayak gini. Misalkan ya. Tapi silakan nanti bebas berkarya ya, misalkan kayak gini. Nah, ini kita simpan sendiri ya. Ini kita simpan sendiri, kita save ya seperti tadi. Ya, save. Langsung kita klik yang bawah, klik ini sampai nanti keluar indeks. Langsung kita simpan lagi. Jadi penyimpanannya harus kita teliti ya penyimpanannya. Jadi sendiri-sendiri penyimpanannya. Nah, misalnya ini sudah jadi kayak gini. Selanjutnya tinggal kita masukkan ya beberapa menu. Misalkan ini kita kasih menu ya bawahnya. Nah, kita bisa masukkan misalkan seperti tadi home ya, misalkan home. Nah, kita kasih profile. Nah, terus kita kasih pelayanan. Nah, terus kontak ya misalnya aja. Nah, terus apa namanya hubungi ya. Hubungi ya kontak itu ya. Apa tadi ya? Pelayanan. Oh iya, link video. Nah, ini misalkan ada 5. Tapi tadi saya contohkan di sini lebih dari 5 ya. Nah, jadi misalkan kalau yang saya contohkan tadi yang sini kan misalkan ya yang ini saya coba ya. Nah, kalau yang kita contoh ini ada apa namanya home, profile, pelayanan, kontak, alamat ya ini ya ada alamat. Kalau alamat nanti webnya ini ya. Oke. Jadi nanti oh ya ini belum. Jadi kita kasih tambahan alamat gitu ya. Kontak sini adalah alamat ya. Alamat biar sama. Nah, jadi ini sudah kita masukkan menunya ya, menu isinya. Nah, setelah ini kita simpan sendiri ya, kita simpan sendiri file. Kita bisa save ya. Oke, kita simpan. Ini sudah. Selanjutnya yang bawah ini boleh kita kasih apa namanya footernya ya, yang bawah boleh kita kasih misal gini copyright atau jasa dan.com boleh ya, jasa desain.com saja. Nah ini atau mungkin tambahan at 2002. Nah ini nanti tinggal kita senterkan aja tengah center. Nah oke sini ya udah ya gini. Untuk warna kita samakan aja boleh ya. Misalkan ini tadi kita samakan link yang atas silakan aja. Atau mau yang beda ya, background colornya ini ya. Saya samakan aja warnanya ini. Nah, kita apply. Oke, ini kita kasih warna putih ya. Biar kontras saja sih sebenarnya, untuk biar kontras. Nah, ini sebenarnya belum kita kasih warna aja ya, putih. Nah, ini aja. Nah, ini aja lah. Nah, selanjutnya ini sudah kita apa namanya sempurnakan. Nah, ini nanti kita akan kasih ini ya, isinya ya. Di sini kita kasih isinya. Jadi bagian-bagian ini nanti ya misalkan ini ada home ya, nanti akan kita simpan satu-satu ya. Misalnya gini. Saya simpan dulu bagian dari home. Kita copy, kita masukkan di sini. Ctrl V ya, kita simpan aja ini ya, home. Terus profile ya, kita masukkan di sini, kita copy, masukkan di tengah-tengah. Ini di mainframe-nya Ctrl V. Kita simpan aja file save as frame ya. Nah ini kita tambahkan namanya adalah profil ya, kita simpan. Nanti dia akan berubah ke tab yang baru, gitu kan? Simpan. Nah ini ya kita simpan di sini berubahnya. Nah terus selanjutnya ke pelayanan. Nah ini kita copy, masukkan di sini, kita Ctrl V aja biar cepat ya. Kita file save frame, kita masukkan di sini. Nah itu sini kita kasih apa namanya underscore, namanya pelayanan. Terus kita simpan ya. Terus kita simpan aja. Nah, dia akan pindah yang baru.
Nah, terus kontak ya, kita copy aja. Terus masukkan di sini, Ctrl V. Terus kita simpan. Nah, kita simpan ya, save. Nah, ini kita tambahkan. Nah, kontak. Oke. Alamat ya, sama ya. Kita copy. Memang kita harus satu-satu gini ya. Ctrl V. File. Save. Kita masukkan di sini. Ctrl V. Kita simpan ya. Nah, ya, jadi kita sudah menyimpan beberapa penyimpanan ya, alamat. Selanjutnya terakhir link video. Kita terus video aja gini. Kita copy. Nah, kita Ctrl V. Terus kita simpan aja file save as ke dalam video. Video. Nah, kita masukkan di sini ya. Kita simpan lagi. Nah, video. Nah, ini sudah kita simpan semuanya. Nah, sekarang tinggal kita kasih isinya ya. Nah, setelah ini tinggal kita kasih isinya, maksudnya sesuai dengan kebutuhan sih ya. Terus ini yang bagian yang ini kita kasih ini ya, title-nya kita ganti aja biar nanti waktu menampilkan itu berbeda ya, sesuai dengan namanya. Misalkan jasa desain. Nah, ini. Oke, kayak gini. Nah, sudah kita simpan dulu. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat linknya ya. Kita langsung buat linknya. Caranya gini, teman-teman semuanya ya. Cara mengelingkan ya. Ini sebelum itu kita akan sesuaikan dulu ya di sini untuk linknya. Jadi kita bisa masuk di HTML ini, nanti ada link, ada linknya ini, ada link. Nah, linknya nanti tinggal kita klik biasanya di sini. Ya, klik. Misalkan kita pilih home ya. Home-nya itu adalah mainframe. Ini, ya ini. Kita klik OK. Ya. Oh ya, bentar. Oh, salah ya. Ini harusnya di linknya beda tempat. Oke, di dalam frame ya, frame. Nah, terus kita cari yang tadi adalah mainframe. Nah, ini. Oke. Nah, setelah ini sudah, selanjutnya adalah target. Kita harus menentukan targetnya. Jangan ini harus diisi. Kalau nggak diisi, nanti dia akan home-nya akan berdiri sendiri, tidak sesuai dengan frame-nya ya. Nah, ini targetnya adalah kita masukkan di dalam mainframe. Nah, ini ya, targetnya di mainframe. Sama nanti di profile. Terus kita bisa tambahkan linknya. Nah, kita kasihkan link yaitu profile. Nah, ini ya profile. Kita masukkan di profilenya. Klik oke ya. Targetnya kita isi, targetnya jangan lupa targetnya kita masukkan yaitu mainframe. Mainframe. Pelayanan ya, kita seleksi. Nah, terus kita masuk di dalam pelayanan. Oke. Target kita ubah menjadi mainframe ya, mainframe. Nah, di sini. Nah, ini juga kontak juga ya, kontak. Kita masukkan yaitu kontak. Oke. Targetnya kita isi yaitu mainframe. Pokoknya gitu sih ya untuk mengisi isinya ini. Alamat, linknya kita cari alamatnya. Nah, kita masukkan alamat, targetnya. Nah, itu adalah mainframe ya. Link video juga sama. Klik mainframe video. Oke. Targetnya adalah
Mainframe. Jangan salah ini ya. Kalau salah nanti tidak linknya akan beda ya. Oke, kita simpan dulu. Kita simpan semuanya. Ini kita simpan. Terus ini juga ya, untuk indeksnya kita simpan juga nanti ya. Nah, ini kita cek dulu ya, kita cek dulu. Oke, kita cek dulu dalam Chrome ini ya. Oke, jadi kayak gini. Nah, ini ya. Nah, jadi waktu kita klik ya home, itu adalah home. Profile, ini ya profile, layanan, kontak ya. Nah, dan seterusnya. Nah, gitu. Intinya gitu ya. Nah, oke, kita kembali lagi. Ini sudah aktif, tidak akan berubah ya. Tinggal kita menambahkan isinya di dalamnya ini. Ya. Jadi kita mengisi. Akan ada yang kesulitan, bisa diskusi, dan misalkan nanti kesulitan lagi dibuka kembali video dari awal sampai akhir gitu. Oke, baik, mungkin itu dulu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir semuanya dari Semarang, dari Ungaran, Ambarawa, Suwon, Siliwangi, Kendal, dan maupun Mulai ya. Terima kasih semuanya. Jika ada tutur kata yang kurang bisa dimengerti, ya mohon maaf besar saya ya. Jangan lupa selalu kita latihan untuk membuat apapun. Tanpa latihan kita pasti akan ketinggalan gitu. Baik, terima kasih. Saya akan akhiri pada kesempatan hari ini. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam.